Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa, Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan yang saya hormati. Kali ini saya Eni Winaryati dari Universitas Muhammadiyah Semarang ingin berbagi terkait dengan arah penilaian pembelajaran abad 21. Materi ini menjadi bagian yang perlu saya sampaikan terkait dengan penilaian karena meningkatkan pembelajaran itu dan membantu siswa mempersiapkan masa depan mereka. Karena arah penilaian ini akan memberikan arahan bahwa baik itu pembelajaran dan membantu mempersiapkan siswa di masa depan adalah tuntutan kita semuanya. Yang kedua, pembelajaran abad 21 mewujudkan pendekatan pengajaran yang menggabungkan konten dengan keterampilan. Yang ketiga, keterampilan yang diajarkan tidak dengan cara yang terisolasi, tetapi dimasukkan ke dalam konten dengan cara yang berarti dan memungkinkan siswa untuk membangun di atas pengembangan keterampilan mereka. Ketiga hal ini bahwa orientasi kita itu untuk memberikan penilaian abad 21 ini, arah penilaiannya adalah mengarahkan pada masa depan mereka, yang kemudian konten dan keterampilan itu satu aktivitas kegiatan yang tidak bisa kita lepaskan, bahwa ketika kita bicara konten juga di dalamnya ada keterampilan yang bisa kita arahkan akan bentuknya seperti apa keterampilan yang akan kita berikan. Tuntutan keterampilan pembelajaran penilaian abad 21 itu ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki, yakni critical thinking dan problem solving, kreativitas dan inovasi, adaptability, collaboration, communication, self-direction dan self-assessment, juga application of technology to workflow. Jadi ini semuanya adalah beberapa tuntutan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa-siswa kita dalam menghadapi kehidupan yang semakin kompleks di masa depan. Ketika pembelajaran itu mencakup ini semuanya, maka penilaian pun juga mencakup ini semuanya. Alat pengembangan keterampilan di atas harus dimiliki karena memang memberikan ada dua kemanfaatan yang dipetik. Yang pertama adalah terkait dengan alat pengembangan, yang kedua adalah proses pengembangannya. Terkait alat pengembangan di sini adalah bahwa alat pengembangan itu dilakukan di semua tingkatan sistem sekolah, dari ruang kelas sampai ke skala nasional, juga dari jenjang pendidikan yang beragam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran melalui pendekatan proof of concept. Proof of concept di sini atau POC ini dalam pengembangan alat dan tugas. Maksudnya proof of concept di sini adalah bahwa kelayakan sebuah konsep itu baik tentang alat melibatkan implementasi yang lebih tertarget dan terawasi. Sehingga kalau ada target dan terawasi di sini, maka alat yang kita kembangkan untuk penilaian itu dikembangkan dengan orientasi tidak hanya mengandalkan kecanggihan alat, namun juga konten di dalamnya tetap terakomodir. Kemudian proses pengembangan dilakukan secara kolaboratif dan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sehingga dapat memiliki efek kumulatif untuk membangun seperangkat praktek yang terbaik. Secara kolaboratif ini tidak bisa kita lepaskan karena orientasi kita itu hasil yang ditemukan di sebuah proses pengembangan itu harus ada dampak yang lebih luas dan memberi kemanfaatan yang lebih, sehingga kita perlu untuk berkolaborasi terutama dengan pemangku kepentingan sehingga itu memberikan kemanfaatan. Penilaian yang kita kembangkan di abad 21 ini adalah penilaian yang berbasis kelas.
Apa yang dimaksud dengan penilaian berbasis kelas tersebut? Penilaian berbasis kelas itu ada beberapa hal gambaran di mana guru itu selalu mengevaluasi pengetahuan siswa melalui tes, mengingat, atau dengan mengajukan pertanyaan konten selama pembelajaran. Dengan dia itu guru selalu melakukan suatu evaluasi pengetahuan siswa selama proses pembelajaran, maka guru akan tahu sejauh mana perkembangan siswa-siswa di dalam kelas tersebut. Sehingga kemampuan yang dimiliki tidak hanya pada kelompok siswa tertentu, namun semua siswa itu dapat memahami yang telah dijelaskan oleh seorang guru. Yang kedua, penilaian dapat memainkan peran penting dalam mendukung pembelajaran dan membantu mengubah praktik mengajar. Karena dari hasil ketika guru mengajar di kelas, kemudian guru itu memberikan suatu pertanyaan atau evaluasi formatif, maka di situ secara otomatis akan terjadi dua hal, perbaikan yakni dalam pembelajaran, dan akhirnya guru juga akan memungkinkan dia itu mengubah praktek mengajarnya. Kalau memang suatu praktek pengajarnya itu tidak bisa kurang maksimal ditangkap oleh siswa, maka mengubah praktek mengajar itu menjadi penting. Yang ketiga, strategi penilaian yang mereka gunakan di kelas untuk mendukung pengajaran mereka dan memikirkan kembali praktik mengajar mereka. Jadi melalui evaluasi formatif ketika pembelajaran, maka akan berdampak pula, selain guru itu melalui satu evaluasi untuk merubah praktek mengajarnya, maka juga guru itu melakukan suatu evaluasi terhadap konten yang dibelajarkan kepada siswanya. Termasuk juga praktik mengajarnya ini sejauh seberapa yang sudah dilakukan, apakah ada masalah, ataukah memang ada sesuatu yang kurang pas ketika menyampaikan di kelas tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan-pertimbangan guru untuk bertindak melangkah lebih jauh, apakah perlu untuk meneruskan pembelajaran tersebut ataukah dia memperbaiki apa yang sudah disampaikannya. Yang berikutnya, penilaian yang dirancang guru berkualitas tinggi, memberikan wawasan tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Pada waktunya bagi guru untuk memodifikasi atau mempersonalisasi instruksinya. Jadi akan terjadi suatu evaluasi pada diri siswa juga, apakah sejauh seberapa pemahaman yang telah dimiliki oleh siswa. Apakah wawasan yang sudah disampaikannya itu sudah sampai seberapa. Dan juga akan kita pantau juga apa dan bagaimana siswa belajar pun juga akan terlihat, akan kita tangkap dari hasil ketika kita itu melakukan suatu kegiatan evaluasi formatif, evaluasi yang kita berikan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menilai jangkauan keterampilan dan kemampuan yang lebih luas. Artinya di sini bahwa apakah sejauh seberapa materi itu dipahami oleh siswa, dan kemungkinan kalau memang siswa sudah mencukupi dan paham apa yang kita sampaikan, bisa sangat memungkinkan kita itu memperluas jangkauan atau meningkatkan konten, dan juga selain kemampuan juga keterampilan yang harus kita berikan, karena memang mengajar itu bukan hanya kebutuhan apa yang harus kita lakukan, tetapi apa yang dapat kita berikan itu sesuai kebutuhan siswa. Nah, terkait dengan kebutuhan siswa di sini tentu kita akan fleksibel. Ketika pembelajaran kita sudah sampai dan anak sudah paham apa yang kita sampaikan dan tujuan kita sudah tercapai, bisa sangat memungkinkan kita pindah pada grade yang lebih tinggi. Proses penilaian yang dapat membuat penilaian itu sendiri menjadi pengalaman belajar dan memperdalam keterlibatan siswa dalam konten. Jadi, dalam proses penilaian itu, bukan semata-mata itu adalah kepentingan guru, namun juga tuntutan dan kebutuhan siswa. Sehingga karena kebutuhan siswa, maka
sangat baik dan seyogyanya siswa itu dilibatkan dalam proses penilaian. Bagaimana caranya? Ketika kita libatkan, baik ketika membuat penilaian itu sendiri, maka siswa akan memiliki pengalaman belajar dan siswa pun juga akan secara otomatis dia akan mengukur dirinya sejauh mana keterampilan yang dimilikinya, dan kemudian dia juga akan, jika sudah mencukupi, maka sangat mungkin dia akan memperdalam yang lebih. Dan dengan siswa keterlibatannya di dalam proses penilaian, maka dia akan terjadi satu perbaikan konten, juga keterampilan dan pengetahuan, juga kemampuannya. Penilaian berbasis pekerjaan dan berbagi pengalaman dan pendekatan sehingga respon praktek yang baik dapat diidentifikasi dan tantangan dieksplorasi secara kolaboratif. Jadi, penilaian yang kita berikan tidak hanya sekedar mengukur secara hanya konten saja, tapi juga keterampilan. Selain itu juga bisa penilaian itu kita berikan dalam rangka untuk memotret apa kebutuhan siswa di masa yang akan datang. Sehingga di sini akan tertumpu pula pada suatu penilaian berbasis pekerjaan. Karena apapun yang kita lakukan itu dampaknya bagi siswa adalah ada manfaatnya di kemudian hari, baik dalam lingkup pekerjaan maupun dalam suatu aktivitas di masyarakat. Yang berikutnya adalah penilaian baik itu of learning, for learning maupun as learning, yang membantu memusatkan keahlian dan perhatian pada penilaian dan umpan balik berbasis masalah dan minat siswa tentang dan pentingnya pengajaran dan pembelajaran. Jadi, kegiatan penilaian yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu bisa berdampak juga dalam sebagai penilaian umpan balik. Tadi di awal sudah saya sampaikan, sehingga guru pun akan melakukan satu evaluasi. Juga demikian pula siswa ketika siswa dilibatkan dalam proses penilaian. Nah, penilaian itu akan semakin bermakna, yakni berbasis masalah dan minat dan pentingnya pengajaran bagi kehidupan dia. Sehingga minat di sini, penilaian itu akan bisa pula akan melihat sesungguhnya minat siswa itu di mana dan apa yang memang dikehendaki dan diinginkan bagi siswa untuk kehidupannya, kebutuhan kehidupannya di masa yang akan datang. Karena minat inilah akan mendorong siswa untuk semakin aktif di dalam pembelajaran. Adanya sumber daya yang berisi studi kasus, komentar, dan alat yang mendukung peningkatan penilaian dan umpan balik dalam program pendidikan. Tentu ketika siswa itu ketika proses pembelajaran itu terjadi suatu peningkatan dan umpan balik bagi program pendidikan, tentu itu membutuhkan sumber-sumber daya, yakni apa? Termasuk dalamnya adalah sumber daya manusia, sumber daya lingkungan yang memang dibutuhkan, jaga juga studi kasus dan berbagai peralatan yang mendukung. Nah, studi kasus di sini maka tentu akan membutuhkan suatu keterampilan yang lebih ketika seseorang itu melakukan suatu kajian terhadap studi kasus yang dihadapi. Arah penilaian pada pembelajaran abad 21 yang pertama adalah memberikan wawasan tentang pembelajaran bagi siswa sehingga guru dapat mengubah instruksinya. Jadi penilaian itu bersifat formatif, informasi yang dikumpulkan dari implementasinya dapat digunakan dengan segera untuk informasi keputusan instruksional bagi guru. Sehingga dengan cepat guru akan mengambil satu keputusan apakah diteruskan pembelajarannya tersebut dengan materi berikutnya ataukah pengayaan dan penguatan yang lebih dari materi yang dia sampaikan. Penilaian portofolio, informasi yang dikumpulkan dari portofolio dapat membantu guru mengevaluasi keefektifan instruksinya. Guru membuat keputusan berdasarkan informasi pelajaran masa depan. Nah, penerapan penilaian portofolio itu merangsang refleksi diri siswa yang memberikan nilai umpan balik kepada siswa juga guru. Jadi moral portofolio pun itu akan bisa kita gunakan dari kumpulan portofolio dapat membantu guru itu melakukan evaluasi terhadap
instruksional yang dia lakukan di dalam kelas. Demikian bagi siswanya juga. Nah, ketika menggunakan strategi penilaian sejawat, peer assessment, di mana siswa dan guru itu menilai siswa yang secara berbeda, sehingga terbuka dialog yang produktif untuk membahas kebutuhan belajar siswa dan penciptaan tujuan. Karena siswa dilibatkan dalam proses penilaian di sini, sehingga baik itu guru maupun siswa itu memiliki suatu tuntutan kebutuhan yang sama. Karena apa? Karena terbuka suasana dialog yang produktif. Kemudian, melalui sistem respon siswa, memungkinkan guru untuk mengambil snapshot atau foto yang diambil secara cepat. Jadi maksudnya di sini bahwa secara cepat guru dan siswa itu akan mengambil suatu keputusan diri. Dia berada pada kontinum belajar yang bagaimana dan akhirnya akan menyusun strategi yang tepat untuk membawa siswa ke tingkat berikutnya. Jadi keputusan yang diambil guru untuk apakah pindah ke tingkat yang di atasnya lagi ataukah mungkin pengayaan itu harus cepat. Karena apa? Karena memang guru secara cepat dia terlatih melihat ketika melakukan penilaian di kelas dalam itu guru akan cepat mengambil keputusan. Nah, guru lebih secara sadar akan minat, kebutuhan, kekuatan, dan kelemahan siswa mereka pun akan mudah dipantau. Sehingga mereka berada pada posisi yang lebih baik ataukah kondisinya seperti apa. Nah, dengan demikian guru itu akan membantu memaksimalkan pembelajaran siswa sehingga pembelajaran akan semakin maksimal. 2. Menilai keterampilan dan kemampuan yang lebih luas. Alat dan strategi penilaian digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Nah, yang berikutnya, strategi seperti ini merupakan project-based assessment dan portofolio memperhitungkan berbagai ukuran pencapaian dan mengandalkan banyak sumber bukti, yakni bergerak melampaui standar ujian yang paling umum digunakan di sekolah. Jadi, menilai keterampilan dan kemampuan yang lebih luas itu adalah tuntutan arah dari penilaian abad 21. Nah, karena apa? Karena kalau kemampuan yang lebih tinggi atau lebih luas itu, maka anak akan memiliki kesiapan menghadapi dunia yang semakin kompleks. Sehingga itulah sebabnya maka penilaian instrumen yang diberi siswa pun itu pun juga diarahkan yang bisa mengarah pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, juga kemampuan masalah-masalah yang kompleks. Self dan peer assessment mengajarkan dan menilai berbagai kecakapan hidup yang lebih luas seperti refleksi diri, kolaborasi, dan komunikasi. Karena self dan peer ketika dia melakukan suatu penilaian, siswa akan menilai dirinya sendiri, juga dikuatkan dengan hasil penilaian oleh temannya. Maka di sini siswa akan terlatih untuk berbagai kecakapan hidup yang lebih luas. Siswa akan secara otomatis dia akan refleksi diri. Ketika dia bersama temannya melakukan pre-assessment tadi pun akan terjadi kolaborasi dan komunikasi. Sebagai alat untuk mengukur pembelajaran siswa, rubrik memungkinkan guru untuk mengukur berbagai dimensi pembelajaran daripada hanya pengetahuan konten saja. Dan untuk memberikan penilaian yang lebih rinci tentang kemampuan masing-masing siswa, bukan hanya angka atau persen semata. Jadi melalui rubrik maka siswa akan dihadapkan pada suatu realita, yakni pengembangan konten yang lebih, dan melalui rubrik penilaian akan lebih rinci. 3. Memberi siswa peran baru dalam proses penilaian yang menjadikan penilaian sebagai pengalaman belajar. Melibatkan siswa dalam pembuatan kriteria penilaian, diagnosis kekuatan dan kelemahan mereka, dan pemantauan pembelajaran mereka sendiri. Memindahkan lokus pengajaran di guru untuk muridnya. Jadi siswa diberi peran. Yang berikutnya, melibatkan siswa dalam menyusun rubrik dan pelibatan evaluasinya
dapat menciptakan penerimaan, meningkatkan keterlibatan, dan menumbuhkan komitmen yang lebih dalam proses pembelajaran. Berikutnya, dalam perakitan portofolio, siswa tidak hanya harus memutuskan pekerjaan mana yang dinilai, mereka memiliki kesempatan mencerminkan dan mengevaluasi kualitas pengajuan tersebut. Jenis keterlibatan ini menumbuhkan metakognisi, partisipasi aktif, dan akhirnya menempatkan siswa di pusat proses pembelajaran. Berikutnya, selama penilaian sejawat, siswa diminta untuk menjadi evaluator aktual yang menawarkan umpan balik dan saran cara meningkatkan kerja teman sekelas mereka. Nah, di sini sehingga suatu kerja kolaboratif dan banyak dari penelitian ini memungkinkan guru dan siswa berinteraksi dalam proses belajar mengajar. Berikutnya, ketika menjadi bagian dari proses penilaian, mereka cenderung mengambil alih proses pembelajaran mereka sendiri dan produk dan akan lebih cenderung ingin melakukan perbaikan pada pekerjaan di masa yang akan datang. Ada 6 strategi penilaian abad 21, 6 alat penilaian dan strategi yang ditunjukkan untuk mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran, juga membantu para guru mengembangkan lingkungan belajar abad 21, meliputi rubrik, penilaian berbasis kinerja, performance based assessment, dan portofolio, penilaian diri siswa, self assessment, peer assessment, juga student response system atau sistem respon siswa. 6 strategi penilaian abad 21 ini secara bertahap akan saya jelaskan masing-masing sehingga agar boleh pemahaman yang lebih. Ini adalah sumber literatur yang saya gunakan dan saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.